Sebelum lanjut ke materi, kakak akan menjelaskan dulu secara singkat sejarah uang. Pada zaman kuno, orang melakukan transaksi dengan barter. Apa sih barter itu? Barter adalah transaksi yang menukar barang untuk mendapatkan barang lain. Pertukaran barang akan terjadi ketika orang dengan orang lain membutuhkan barang-barang tertentu yang pada saat itu benar-benar mereka butuhkan. Jika mereka tidak membutuhkan barang tersebut, seseorang juga tidak menukar barang mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, orang mulai menemukan kesulitan dengan transaksi seperti ini. Orang tidak dapat menentukan nilai barang yang akan ditukar. Terkadang, seseorang mengalami kesulitan menemukan orang lain yang memiliki barang yang mereka butuhkan dan menukarnya. Inilah awal mula orang mulai mencari alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kesulitan tersebut. Mereka mulai berpikir untuk menetapkan objek yang dapat digunakan dan memiliki nilai tertentu. Akhirnya, pada saat itu, orang memilih menggunakan logam atau emas dan perak sebagai alat transaksi. Semakin lama, logam semakin langka, sehingga orang mulai mencari alternatif lagi. Pada saat ini, uang kertas mulai menjadi alternatif untuk mengatasinya. Nilai uang kertas ini ditentukan tergantung pada angka yang tercantum dalam mata uang. Seiring perkembangan era uang kertas mulai diatur oleh pejabat pemerintah suatu negara. Pejabat pemerintah inilah yang akan menghasilkan dan mencetak uang yang akan digunakan oleh masyarakat. B. Fungsi uang. Nah, fungsi uang ini sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, menghindari sistem barter yang memiliki banyak kendala, sehingga transaksi perdagangan diharapkan menjadi lebih mudah. Namun, secara lebih rincinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, uang berfungsi sebagai media pertukaran atau media yang dapat memfasilitasi pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai unit akun menunjukkan nilai barang atau jasa dan sebagai unit perhitungan yang memfasilitasi pertukaran. Nah, yang ketiga, uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Adapun fungsi turunan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, uang sebagai instrumen pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai penimbun kekayaan, uang sebagai sarana mentransfer kekayaan, dan uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nilai uang. Jika dilihat dari nilainya, uang dibagi menjadi dua, yaitu nilai uang berdasarkan ukurannya dan nilai uang berdasarkan asalnya. Yang berdasarkan ukurannya ini, nilai uang juga masih dibedakan menjadi dua, yaitu nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam mata uang, dan nilai intrinsik atau nilai uang berdasarkan bahan yang dibuat. Sedangkan yang berdasarkan asalnya, nilai uang juga dibagi menjadi dua, yaitu uang eksternal atau nilai uang berdasarkan perbandingan dengan nilai uang dengan negara lain atau kurs, dan internal atau nilai uang dilihat dari kemampuan untuk mendapatkan suatu barang. Baik, selanjutnya itu adalah mengenal mata uang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal istilah uang. Uang merupakan alat bantu pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Jenis uang yang digunakan juga berbeda-beda. Jenis uang yang digunakan di Indonesia ada dua, yaitu uang koin dan uang kertas. Nah, yang pertama itu ada uang koin. Uang koin biasanya tidak mudah rusak, tetapi tidak praktis jika dibawa dalam jumlah banyak. Selanjutnya itu ada uang kertas. Uang kertas
lebih praktis untuk dibawa kemana-mana saja, tetapi lebih mudah rusak dibandingkan dengan uang koin. Yang D. Cara penulisan uang. Dalam penulisan nilai suatu mata uang tidak boleh sembarangan. Cara penulisan uang dalam rupiah menggunakan aturan baku seperti rupiah ditulis dengan singkatan Rp dan diletakkan di depan mata uang. Yang kedua, nilai uang ditulis dengan lambang bilangan dan ditulis di belakang Rp tanpa ada spasi. Yang ketiga, di belakang nilai uang diberi tambahan 0,00. 500 rupiah ditulis Rp500,00. 2.000 rupiah ditulis Rp2.000,00. 50.000 rupiah ditulis Rp50.000,00. Yang E. Menghitung nilai sekelompok mata uang yang nilainya berbeda. Untuk menghitung nilai sekelompok uang, kita harus mengenal berbagai nilai mata uang serta menguasai operasi hitung penjumlahan. Contohnya, ada uang Rp1.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp500 ditambah Rp100.000. Cara menghitungnya yaitu urutkan dari nilai atau nominal terbesar ke kecil. Jadi Rp100.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp500 sama dengan Rp171.500. F. Nilai tukar uang. Dalam keseharian kita membutuhkan uang pecahan yang nilainya lebih kecil. Untuk itu kita harus menukarkan uang. Agar tidak salah dalam penukaran uang, kita harus mengetahui kesetaraan nilai uang. Contoh pertama, jika kamu memiliki uang Rp20.000, maka dapat kamu tukarkan dengan 2 lembar uang yang jumlahnya Rp10.000 dan dapat juga kamu tukarkan dengan 4 lembar uang yang jumlahnya Rp5.000. Lalu dapat juga kamu tukarkan dengan 10 lembar uang yang jumlahnya Rp2.000. Lalu contoh yang kedua, jika kamu memiliki uang yang jumlahnya Rp50.000, maka dapat kamu tukarkan dengan 5 lembar uang yang jumlahnya Rp10.000 dan dapat juga ditukarkan dengan 2 lembar uang yang jumlahnya Rp20.000 ditambah 1 lembar uang yang jumlahnya Rp10.000. Lalu dapat juga kamu tukarkan dengan 10 lembar uang yang jumlahnya Rp5.000. Nah, demikianlah pengenalan kita tentang nilai uang. Jadi, gunakanlah uang kalian dengan sebaik-baiknya dan seperlunya ya. Jangan sampai boros atau menggunakan uang untuk keperluan yang tidak diperlukan. Ingat, hemat pangkal kaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.